Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rafidin Esos, anggota DPRD Kabupaten Bima, utusan Dapil 3, daerah pemilihan wilayah 3 yang meliputi 4 kecamatan: Kecamatan Donggo, Kecamatan Soromandi, Kecamatan Sanggara, dan Tambora. Ya, alhamdulillah sudah 3 tahun ya saya duduk di lembaga DPRD Kabupaten Bima mewakili rakyat sekitar hampir 60 ribuan ya warga Dapil 3 yang memberikan amanah dan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil rakyat, bisa mewakili aspirasi rakyat, bisa mewakili apa menjadi harapan dan tuntutan rakyat di wilayah Dapil 3, khususnya di wilayah Kecamatan Donggo dan Soromandi. Ya, alhamdulillah saya juga baru sekitar 4 bulan ya terakhir terpilih ya, sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bima. Ya, alhamdulillah dengan jabatan Ketua Komisi tersebut saya terus berupaya untuk memberikan hal-hal yang baik, hal-hal positif bagi rakyat Kabupaten Bima secara keseluruhannya. Kenapa? Karena memang akhir-akhir ini kita bisa melihat gejolak yang terjadi di wilayah Kabupaten Bima, terutama yang berkaitan dengan tingkat kriminalitas yang begitu tinggi ya, terutama yang berkaitan dengan peredaran narkoba ya, jadi sabu yang sangat meresahkan rakyat dan juga telah masuk di sejumlah pelosok desa ya, bahkan dari 191 desa di Kabupaten Bima itu semuanya sudah masuk ke narkoba. Ini tugas berat ya bagi kita semua, terutama kami di lembaga dewan. Ya, kenapa? Karena kami juga ini sering ya berbicara ya, mengkritisi, terus ya memberikan support ya, memberikan bantuan berupa informasi terhadap aparat penegak hukum ya untuk melakukan langkah-langkah persuasif ya atau langkah-langkah preventif ya terkait dengan peredaran narkoba tersebut. Akhir-akhir ini kita bisa tahu ya, bahkan di dunia media sosial itu sudah beredar luas ya, di mana beberapa hari lalu anggota operasional ya, biasa kami sebut selama ini itu buruh sergap ya, di unit satuan narkoba berhasil menangkap salah seorang pemuda yang berinisial NL, biasa disapa dengan Hadi Kako, di mana pada saat penangkapan yang terjadi di sebuah tempat ya di wilayah lingkungan Ranggo, Kelurahan Nae, Kecamatan Resena Barat, polisi juga berhasil mengamankan 10 poket sabu. Setelah ditimbang sabu tersebut ya beratnya 8,92 gram. Ya, 8,92 gram maksud saya. Artinya tidak sampai 9 gram. Kasus tersebut sangat mendapat perhatian serius dari publik ya, sehingga tidak ditangani oleh pihak Polres Bima Kota, melainkan langsung ditangani oleh Polda NTB. Bahkan pada hari Rabu lalu, jajaran Polda NTB menjemput ya 3 terduga, antara lain NL yang ditangkap oleh polisi, terus NF seorang perempuan salah satu desa di Kecamatan Bolo ya, di mana NF ini membuat ya video bersama pihak-pihak tertentu bahwa sabu di dalam
mobil ya katanya diselipkan oleh NF ya atas perintah R. R ini adalah oknum anggota Buser di narkoba Polres Bima Kota. Nah, setelah dibawa ke Polda NTB, Rabu, Jumat dilepas. Rabu, Kamis, Jumat. Berarti cuma 2 hari ada di sana ya si NL. Dilepas oleh Polda NTB karena menganggap itu jebakan. Ya. Itu jebakan diperkuat dengan pengakuan NF di video. Dan saya melihat video itu 2 kali dibuat ya. 2 kali dibuat video itu. Nah, oleh karena itu, saya ini bertanya ya kembali kepada aparat penegak hukum terutama Kapolda NTB. Beberapa waktu lalu bahwa Kapolda NTB melalui Kabid Humas Kombes Artanto menyampaikan kepada wartawan, kepada publik bahwa kasus narkoba yang melibatkan NL, RNF adalah menjadi perhatian khusus Kapolda Pak Joko ya. Tapi Jumat itu dilepas ya. Ini ada apa dengan Pak Kapolda NTB? Ya. Seorang Artanto selaku Kabid Humas Polda menyampaikan itu kasus menjadi perhatian Kapolda. Di sisi lain orang ini dilepas. Begitu cepat, begitu instannya, polisi menyimpulkan itu barang jebakan. Sehingga yang perempuan jadi korban. R masih sebagai saksi. Mestinya, kalau seandainya Pak Kapolda NTB, lebih khusus ya, saya sampaikan kepada Bapak Kapolda, mau mengungkap kejahatan ini, yang harus dicari tahu itu apa kepentingan NF sehingga dia mau diperintahkan oleh R, oknum anggota Buser ini, agar menjebak si NL, mengikat sabu itu. Kan harus dicari tahu kepentingannya. Satu, yang kedua, dari mana ini kalau benar betul sabu itu diambil dari R ya. Dari mana R ini mendapatkan narkoba sebanyak itu? Apakah R ini seorang penjual narkoba sendiri? Dapat stok narkobanya juga mungkin oleh diri sendiri? Atau ada pihak-pihak lain? Gitu. Saya justru mempertanyakan komitmen moral niat baik pengabdian Kapolda NTB Pak Irjen Joko di wilayah NTB ini. Benar nggak Pak Kapolda ini serius mengabdi untuk rakyat NTB, terutama yang berkaitan pemberantasan narkoba? Atau ini hanya sebuah kamuflase belaka? Kenapa saya sampai kamuflase belaka? NF ini siapa? Kenapa dia mau menjebak NL? NL ini siapa? Apakah rakyat biasa atau memang ini orang yang udah lama menjadi incaran polisi? Ya, sehingga pada saat mau penangkapan sulit untuk dibuktikan sehingga melalui jebakan, atau ini juga sebuah rekayasa. Duga rekayasa yang sengaja dibuat karena punya kepentingan tertentu. Ya. Untuk apa NF ini menjebak NL? Kalau NL ini tidak terlibat dalam kasus narkoba. Oke lah, bukan narkoba yang 10 poket itu.
Dari mana R juga ini mendapatkan narkoba? Saya menduga kuat juga, jangan-jangan narkoba 10 gram itu merupakan milik oknum aparat penegak hukum, sehingga sengaja untuk tidak diungkap kasus ini. Makanya jangan mimpi pemberantasan narkoba di Bima itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena ada keterlibatan itu. Dari awal saya sudah sampaikan ya, bahwa ada sejumlah oknum polisi yang terlibat. Cuma pertanyaannya, kalau oknum polisi yang pangkatnya bribda itu tidak mungkin berani kalau tidak ada perintah. Ini banyak maaf. Ada dugaan kuat ya bahwa oknum anggota di bawah ini hanya melaksanakan perintah. Bisa saja perintah ya, untuk membackup peredaran narkoba atau perintah untuk menjadi sekaligus kurir narkoba yang memang disediakan oleh oknum-oknum tertentu. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Saya tidak keberatan dengan keluarnya NR. Karena memang kalau itu barang jabatan ya tidak bisa dong. Ya. Nggak boleh. Ya. Kita punya target untuk menangkap seorang, tapi kalau dijebak begitu tetap aja bisa keluar. Ya. Wajar ya. Ya. Orang yang merasa diskriminasi, dijolimi pasti ya akan membela diri ya. Tapi pertanyaan saya itu. Jangan sampai nanti begini, Pak. Kebiasaan buruk ya yang sering terjadi di Polres Bima Kota akhir-akhir ini adalah menangkap para pelaku narkoba. Kemudian diamankan 2-3 hari sampai 1 minggu, dikeluarkan dengan dugaan jaminan uang tertentu, entah kepada siapa. Saya berikan contoh ya, ada penangkapan pemuda ya, beberapa waktu lalu di sekitar wilayah Paruga. Nah, itu 4 orang. Saya mendapatkan informasi, 1 orang itu diduga keluar dengan ya, jaminan uang yang nilainya tertentu. Ini bukan cerita bohong. Ini saya ungkap dalam rangka bagaimana penegakan hukum terkait narkoba di wilayah hukum Polres Bima Kota ini betul-betul dilaksanakan, Pak. Jadi bukan tangkap, aman, lepas ya, uang. Ya. Saya tidak menyebutkan yang mengambil uang itu A, B, C, D ya. Tetapi ini fakta. Dan saya ini berbicara sebagai anggota DPR Kabupaten Bima yang merasa prihatin dengan ulah sikap perilaku oknum aparat penegak hukum yang jauh dari harapan rakyat. Ini membuat rakyat itu semakin benci ya, terhadap oknum-oknum aparat penegak hukum yang menjual pasal-pasal KUHP terutama yang berkaitan dengan peredaran narkoba. Selama ini alasannya bahwa sudah ada undang-undang yang mengatur tentang rehab. Kalau semua ditangkap, dibui, tidak cukup. Ini omong kosong. Ini kata-kata bohong. Ini kata-kata pembenaran diri. Ini adalah pembelaan diri yang sengaja untuk membela diri supaya tidak dikritik oleh publik mereka terlibat melakukan pungutan liar. Saya sangat prihatin, Pak. Ya. Beberapa waktu lalu juga ada penangkapan lagi. Satu orang ada yang keluar 3 juta, ada yang keluar 5 juta, ada juga yang sampai 10 juta. Ini perbuatan yang tidak bisa dibiarkan. Makanya saya
khawatir ya. Saya ingin pertanyakan ya, komitmen moral Bapak kepada NTB Irjen Joko ini ketika datang ke NTB untuk mengembang amanah sebagai Kapolda NTB, sejauh mana beliau memiliki niat baik secara tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mengabdi kepada bangsa dan daerah ini, terutama mengabdi kepada warga NTB secara totalitas. Kepada siapa lagi rakyat bisa berharap kalau bukan kepada aparat penegak hukum? Tapi kalau penegak hukumnya seperti ini, apa yang bisa kita harapkan? Oleh karena itu, semoga yang nonton video saya ini ya bisa terbangkit gairah. Bagaimana kita ini bisa bersama-sama menjaga Bima. Jangan takut untuk berbuat kebenaran. Biarkan orang lain menganggap ini adalah pencitraan, ini adalah ya sok bersih dan sebagainya. Ingat, setiap manusia yang hendak melakukan sebuah kebenaran, ya, maka tentu tetap akan dihadapkan dengan sebuah ancaman atau sebuah ya bully. Bully medsos, juga bully secara langsung atau dengan cara-cara lain. Tapi sekali lagi ya, di Kabupaten Bima ada 191 desa 18 kecamatan. Semua bisa melihat. Semua narkoba masuk merajalela. Di kota juga begitu. Sebenarnya bukan tidak ada dukungan dari rakyat dalam rangka pemberantasan narkoba. Cuman itu lagi tadi. Tangkap, lepas, fulus. Tangkap, lepas, fulus. Alasannya rehab. Ini yang membuat rakyat itu tidak percaya. Ya sekali lagi lah, saya mohon dengan hormat kepada Bapak Kapolda NTB. Mari Pak. Kalau Bapak tidak mampu untuk menjalankan tugas ini untuk rakyat NTB, ya lebih baik Bapak minta mundur Pak dari jabatan ini. Tidak gampang Pak untuk menjadi seorang Kapolda kalau kita tidak punya niat baik Pak. Saya yakin ya, anggota di bawah mulai dari Dir, Wadir, ya, sampai pada Kapolres, Kapolsek, tidak mungkin mereka berani melawan perintah seorang atasan jika itu ada perintah. Tetapi kalau itu muncul dari atas, maka jangan berharap dan jangan bermimpi yang di bawah juga ini bisa melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum seadil atau sesuai dengan harapan tuntutan rakyat. Kenapa? Karena ibarat ikan. Ikan itu ya, kalau sudah busuk dari kepalanya, maka tentu juga akan busuk seutuhnya. Sekali lagi ya, saya sebagai Ketua Komisi 1 DPR Kabupaten Bima juga Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan harapan besar saya terhadap Pak Kapolda NTB. Mari Pak. Mari Pak. Saya mohon Bapak dengan hormat untuk membukakan mata hati. Ya. Kasus NL 10 gram itu merupakan itu kasus ya yang akan menggiring persepsi masyarakat, terutama kami sebagai DPR, bahwa peredaran narkoba di Bima tidak jauh dari peran aktif oknum aparat penegak hukum yang sengaja mencari keuntungan dengan menjadi bagian dari jaringan peredaran narkoba. Sebab apa? Tidak gampang Pak untuk kita begitu cepat
melepas para pelaku narkoba dengan alasan dijebar, harus dicari tahu, Pak. Pertama bisa tes urinnya, kalau negatif kencingnya bisa tes rambutnya, tes darahnya. Tidak mungkin FF mau menjebak salah seorang kalau dia tidak terlibat terhadap narkoba. Dan kalaupun R itu betul dia berikan narkoba terhadap NF, dari mana dia dapat? Apakah dari bandar di luar? Atau dia cetak sendiri? Atau ini memang barang milik oknum-oknum tertentu ya, yang memang disuruh edar si R. Ya. Baru-baru ini juga saya kaget kemarin, Pak. Wakapolres Bima Kabupaten diganti ya dalam sekejap ya. Padahal kalau nggak salah dalam waktu dekat udah mau pensiun. Mudah-mudahan ya, bila mau disiplin anggota, maka harus lebih dulu dari kita yang di atas. Demikian, mohon maaf ya bila ada kata-kata saya, dan mohon jangan tersinggung saudara-saudaraku yang lain, terutama ya kemarin-kemarin saya dibilang A, B, C, D dan sebagainya, dicaci maki. Silakan caci maki saya. Insya Allah demi Allah tidak ada secuil pun hati saya untuk membenci setiap orang yang menjolimi saya, membenci saya, yang mengata-ngata saya. Hati saya tetap menerima. Cukup saya berdoa. Biarkan Allah yang akan membalas semua itu. Yang penting saya berbuat sesuatu hal yang benar, dan saya tidak mau lihat, mau kritik, tidak ada urusan bagi saya. Saya memang tugas untuk mewakili rakyat, dan saya juga bertugas, memang digaji oleh negara untuk berbicara, menyampaikan sebuah kebenaran yang saya tahu dan yang saya paham. Demikian apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kata saya yang salah, yang khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.